Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya M. Wahyuzi di Zimina Channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis murni menggunakan fasilitas yang ada pada Microsoft Word tanpa menggunakan aplikasi tambahan lainnya. Bahan pembuatan daftar pustaka diambil dari catatan kaki yang telah dibuat sebelumnya. Berapapun catatan kaki yang telah dibuat, langsung saja dimasukkan ke dalam citasi sebagai bahan untuk pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Jadi di sini tidak harus menunggu selesai satu bab atau selesai keseluruhan bab baru kita membuat daftar pustaka, tetapi daftar pustaka kita buat dari awal pengetikan skripsi kita secara bertahap. Sebelum kita membahas lebih lanjut, seperti biasa saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan diklik terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi update video terbaru dari saya yang tentunya bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman teman-teman khususnya dalam bidang teknik penulisan skripsi. Seperti halnya pembuatan catatan kaki, pembuatan daftar pustaka juga ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan dalam pembuatannya, seperti terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi yang saya pegang. Bagi teman-teman yang menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang lain, disesuaikan cara pembuatannya sesuai dengan apa yang ada di dalam buku pedoman penulisan skripsi yang teman-teman gunakan dan berlaku pada kampus teman-teman masing-masing. Ketentuan penulisan daftar pustaka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan daftar pustaka meliputi penulisan buku, jurnal, hasil penelitian, atau artikel ilmiah lainnya yang pantas dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi. Kemudian daftar pustaka disusun secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Penulisan buku mengikuti urutan nama pengarang, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan. Di antara tiap-tiap satuan tersebut digunakan tanda koma, kecuali di antara kota terbit dan nama penerbit digunakan tanda titik 2, dan judul buku dicetak miring. Penulisan daftar pustaka pada baris pertama atau first line indent sejajar dengan garis margin kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya atau hanging indent masuk ke dalam 1 cm dari garis margin kiri. Apabila nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, maka penulisannya didahulukan nama belakang dan ditulis tanpa gelar kesarjanaan. Jika terdapat 2 sumber atau lebih yang ditulis oleh 1 orang penulis, maka dituliskan nama pengarangnya seperti sumber yang pertama dan diurutkan berdasarkan tahun penerbitan. Inilah beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan dalam pembuatan daftar pustaka. Sekarang mari kita terapkan sama-sama di dalam lembar kerja Microsoft Word berikut ini. Buka terlebih dahulu file skripsi teman-teman yang sudah ada beberapa catatan kakinya. Di sini saya pakai contoh catatan kaki pada video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara pembuatan catatan kaki ini, silahkan klik link yang muncul di atas. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya, berapapun catatan kaki yang baru selesai kita buat langsung masukkan ke dalam citasi. Jangan menunggu selesai keseluruhan bab skripsi kita baru kita bikin daftar pustaka. Jika skripsi kita telah selesai kita ketik seluruhnya, maka secara otomatis daftar pustakanya juga selesai. Baik, langsung saja kita mulai cara pembuatannya. Di sini ada 2 catatan kaki yang ingin saya robah terlebih dahulu sebagai contoh. Catatan kaki nomor 3 akan saya ganti dengan contoh sumber kutipan dari jurnal, dan catatan kaki nomor 4 saya ganti dengan sumber kutipan dari surat kabar. Perhatikan format penulisannya sebagai berikut.
Dapat kita lihat di sini perbedaannya dengan sumber kutipan dari buku. Judul tidak dicetak miring, tetapi diberi tanda petik rangkap di awal dan di akhirnya. Yang dicetak miring, nama jurnal dan nama surat kabarnya. Jika sudah selesai seperti ini, baru kita masukkan catatan kaki ini ke dalam citasi dengan cara blok catatan kaki yang mau kita masukkan sampai tahun terbitnya. Kemudian tekan tombol Ctrl C untuk mengcopy. Kemudian jangan lupa untuk mengklik di sembarang tempat pada teks skripsi kita. Kemudian klik References, Insert Citation, kemudian Add New Source. Klik pada kotak penulis, tekan tombol Ctrl V. Blok judul buku, tekan Ctrl X. Kemudian klik pada kotak judul, tekan Ctrl V. Blok kota terbit, tekan tombol Ctrl X. Klik pada kotak kota, tekan Ctrl V. Blok lagi nama penerbit, tekan lagi Ctrl X. Kemudian klik pada kotak penerbit, tekan Ctrl V. Terakhir blok tahun terbit, tekan Ctrl X. Kemudian klik pada kotak tahun dan tekan tombol Ctrl V. Jika semuanya sudah kita masukkan seperti ini, jangan lupa menghapus tanda baca yang tidak kita perlukan di sini. Jika sudah, baru kita klik OK. Maka akan muncul sumber kutipan pada teks seperti ini. Karena kita menggunakan catatan kaki, sumber kutipan seperti ini kita hapus saja dengan menekan backspace 2 kali. Begitu juga dengan catatan kaki kedua, ulangi caranya seperti ini. Di sini sudah bisa kita lihat catatan kaki yang pertama tadi sudah masuk di sini, dan nama penulisnya pun sudah terbalik secara otomatis. Lanjutkan lagi seperti cara yang pertama tadi. Untuk sumber kutipan dari jurnal kita ganti di sini dengan jurnal artikel. Jika sudah kita masukkan semua, kita bawa ke halaman kosong. Pilih style yang sesuai atau mirip dengan pola pada buku pedoman yang kita gunakan. Di sini saya pilih Turabian dan kemudian klik Bibliography. Maka daftar pustaka sementara sudah jadi seperti ini. Susunannya sudah alfabetis dan nama belakang penulis yang lebih dari 2 kata juga sudah didahulukan, dan baris kedua dan seterusnya pada setiap buku sudah masuk ke dalam. Tetapi ini masih menggunakan style internasional bawaan Microsoft Word. Jika sudah selesai dan tidak ada penambahan lagi, baru kita sesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi kita. Jika teman-teman melanjutkan lagi pengetikan skripsi teman-teman dan ada beberapa catatan kaki yang baru, maka masukkan lagi seperti cara tadi, dan jika sudah dimasukkan tinggal klik pada bagian update citation ini, maka daftar pustaka pun akan otomatis bertambah. Begitu seterusnya sampai skripsi teman-teman selesai dan tidak ada lagi penambahan catatan kaki. Selanjutnya anggap saja pengetikan skripsi kita sudah selesai dan tidak ada lagi penambahan catatan kaki. Kita buat daftar pustaka yang permanen yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Caranya,
Blok semua daftar pustaka sementara ini. Tekan Ctrl C untuk mengcopy. Buka dokumen baru dengan menekan tombol Ctrl N. Kemudian paste di sini dengan menekan tombol Ctrl V. Blok seluruhnya, kemudian tekan Ctrl 1 untuk merubah jadi 1 spasi dan Ctrl 0 untuk memberi jarak 2 spasi antar daftar pustaka. Klik di depan daftar pustaka yang pertama dan tekan Enter. Bawa kursor ke atas, tekan Ctrl E untuk rata tengah dan kemudian perbesar hurufnya sampai 16 poin. Baru ketik daftar pustaka. Agar tulisan daftar pustaka ini sejajar dengan garis margin atas, tekan tombol Ctrl 0. Kemudian tekan Enter untuk memberi jarak 4 spasi. Karena standar internasional menggunakan titik sebagai pembatas antara bagian nama penulis dengan judul buku dan antara judul buku dengan bagian penerbit, maka semua titik ini kita ganti dengan koma agar sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang kita pegang. Caranya tekan tombol Ctrl A kemudian Ctrl H. Pada bagian sini kita ketik tanda titik dan pada bagian Replace with kita ketik tanda koma. Kemudian klik Replace All, klik Yes dan OK. Baru kita klik Close. Maka semua titik sudah menjadi koma. Tinggal tanda koma pada akhir tiap daftar pustaka ini kita ganti dengan titik secara manual saja. Kemudian untuk buku yang sama penulisnya, tinggal kita copy nama penulisnya dan paste di sini, sedangkan urutannya juga sudah pas sesuai dengan tahun terbit. Terakhir kita blok semua daftar pustaka ini, lalu geser hanging indentnya ke angka 1 cm. Jadilah sudah daftar pustaka kita yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Tentunya ini sangat mudah dan praktis, tinggal kita terapkan di dalam penulisan skripsi kita masing-masing. Demikianlah cara pembuatan daftar pustaka secara otomatis yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Semoga dapat membantu dan mempermudah bagi teman-teman dalam menyelesaikan penulisan skripsi teman-teman. Jika menurut teman-teman video ini bagus dan bermanfaat, silahkan beri like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan tentang materi yang ada dalam video ini, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar. Atas perhatian dan dukungan teman-teman terhadap channel ini, saya ucapkan terima kasih dan ketemu lagi pada video saya berikutnya.